Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi yang sangat cerah ini luar biasa. Kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa menghirup segarnya udara pagi, hangatnya sinar matahari pagi, dan juga nikmat kesehatan yang saat ini kita rasakan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Sukses, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, dalam pagi ini kita harus tetap semangat meskipun ya kita masih dalam keadaan pandemi ya. Baik anak-anak sekalian yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, sebelum kita mulai kita baca dulu doa ya biar kita diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada pagi hari ini insya Allah sebelum pelajaran Bapak akan coba memberikan sebuah tausiah. Tausiah ini nasihat ya, nasihat-nasihat agama yang sangat diperlukan bagi kita semua. Pagi hari ini Bapak akan mengambil sebuah kisah sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abdullah bin Hudzafa. Baik, diceritakan Abdullah ini adalah seorang komandan perang. Pada waktu itu terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan tentara Romawi. Kebetulan ketika dalam perang tersebut Abdullah beserta tentaranya yang berjumlah 30 orang itu tertawan ya oleh pasukan Romawi, sehingga Abdullah menjadi tawanan. Nah, ketika ditawan, Abdullah dihadapkan pada rajanya, Raja Romawi ini. Nah, anak-anak sekalian, kita ketahui bahwa pada saat itu kerajaan Romawi adalah sebuah kerajaan yang sangat besar. Kekuasaannya hampir setengah dunia dia kuasai. Ya, pada waktu itu. Nah, ketika Abdullah dihadapkan pada si Raja Romawi tersebut, si raja tersebut dengan sombongnya mengatakan, "Wahai kaum muslimin, kalian adalah, aku tahu kalian berasal dari kaum Arab Badui. Arab Badui itu miskin, bodoh, terbelakang. Kalau begitu, mau nggak aku tawarkan sesuatu pada kamu?" Kata raja kepada Abdullah tadi. Maka Abdullah berkata, "Wahai raja, sesungguhnya memang kami berasal dari kaum yang tidak punya apa-apa. Tapi kalau bicara soal keimanan, soal keyakinan kepada Tuhan kami, kepada Allah, kami akan mempertahankannya sampai ajal kami menjemputnya. Dan kami akan pertahankan keyakinan kepada Allah ini sampai maut memisahkan kita." Wah, si raja berkata, "Wahai Abdullah, hari ini aku akan tawarkan sesuatu kepada kamu. Wahai para pembantuku, menteri-menteriku, saksikan." Nah, di situ disaksikan oleh para menterinya, para prajuritnya. Si raja tadi berkata, "Wahai Abdullah, jika kamu mau masuk kepada agamaku," kalian tahu pada waktu itu agamanya apa? Romawi itu penyembah berhala, ya. Jadi menganut penyembah berhala, penyembah para dewa.
Kata si raja tadi, wahai Abdullah, jika engkau mau masuk kepada agamaku dan meninggalkan keyakinanmu, aku akan berikan setengah kerajaanku. Gimana? Waduh, yang lainnya pada mendengar, wih, tawaran raja sangat luar biasa. Setengah kerajaannya akan diberikan pada Abdullah. Ya, yang lain pada ngiri ya. Waduh, setengah kerajaan nilainya berapa itu? Padahal pada waktu itu kekayaannya luar biasa tuh raja. Setengahnya akan diberikan. Dengan harapan si raja ini dapat membujuk Abdullah untuk keluar dari agama Islam. Ya. Nah, tapi kalau Abdullah dengan tenang berkata, wahai raja, jangankan setengah kerajaanmu, andai kata semua raja yang ada di dunia ini kekayaannya dikumpulkan sedunia dan diberikan kepadaku untuk aku meninggalkan agama Islam ini, maka niscaya tidak akan aku lakukan. Wih, subhanallah ya. Ternyata keimanan Abdullah ini begitu kuat, sehingga kuatnya ini diibaratkan lebih kokoh dari gunung-gunung batu yang ada. Waduh ya, si raja berkata, jadi kamu menolak? Ya, saya tidak mau, kata Abdullah dengan tegas. Tak puas dengan jawaban Abdullah, maka sang kaisar tadi berkata, tunggu sebentar. Maka si raja memanggil anaknya, anakku, kemari. Jeng jeng jeng. Wah, ternyata datang anaknya. Anaknya siapa? Laki-laki itu perempuan? Perempuan ternyata ya. Waduh, datang anaknya. Anak raja gitu loh. Ya. Udah tinggi, udah cantik, udah putih, hidungnya mancung, rambutnya panjang. Wah, pokoknya cantiknya luar biasa. Ketika anak raja tadi hadir di tengah-tengah itu, wah, semua mata melihat kepada anak raja tadi. Waduh, semuanya mengatakan cantiknya luar biasa. Ya, Abdullah, ini anakku. Iya, saya tahu, kata Abdullah ya. Gimana? Kamu tertarik? Abdullah diam saja. Nah, anakku ini akan aku nikahkan kepada kamu jika engkau mau kembali tadi menganut kepada ajaran agamaku. Gimana Abdullah? Setengah kerajaanku aku berikan, dan anakku yang cantik ini akan aku nikahkan kepada kamu. Kamu tahu nggak? Anakku ini udah banyak yang mau. Ya, para raja, para pembesar, panglima perang pada ngelamar, tapi aku semuanya tolak. Hari ini kesempatan, aku akan nikahkan kepada kamu. Gimana Abdullah? Cantik kan? Kata Abdullah, wahai raja, wahai kaisar, Anda itu menawarkan satu wanita saja. Hah? Jadi kamu maunya berapa? Anda hanya menawarkan satu wanita ini untuk menggantikan bidadari-bidadari yang akan Allah janjikan di surga? Hah, percuma raja. Di surga seperti ini tidak ada apa-apanya. Di surga itu bidadari yang Allah janjikan cantik-cantik, luar biasa. Banyak lagi, bukan satu. Wah, ya akhirnya si raja tuh mengkel. Ini orang ya begitu hebat, ditawarin harta nggak mau, ditawarin wanita yang cantik juga tidak mau. Saking keselnya sehingga si raja tadi mengatakan, wahai Abdullah, kalau begitu engkau akan saya penjarakan. Silakan, kata Abdullah, saya tidak menyesal. Maka si Abdullah tadi diperintahkan oleh prajuritnya, prajurit, bawa Abdullah ini, masukkan ke penjara,
jangan dikasih makan. Baik raja, sanggup sih prajurit. Akhirnya Abdullah ditangkap, ya. Abdullah dimasukkan ke dalam penjara, dikurung di tempat yang gelap, tidak ada sinar matahari dan tidak diberi makan sampai 3 hari, anak-anak sekalian, ya. 3 hari berturut-turut Abdullah merasakan dinginnya penjara. Kita tahu lah ya, waduh, kalau nggak makan sehari 2 hari kita kan apa, lemes. Nah ini 3 hari nggak makan, tidak minum juga. Nah singkat cerita, setelah 3 hari, ya, maka si raja memerintahkan kepada prajuritnya, prajurit, coba lihat keadaan Abdullah seperti apa, apakah dia masih hidup? Baik raja. Akhirnya si prajurit tadi melihat keadaan Abdullah, dibuka pintu penjara, dilihat, wah, Abdullah ternyata sudah mulai lemas, ya. 3 hari udah lemas, badannya udah sangat lemah, terus matanya, kepalanya sudah condong ke kiri, ya, akibat menahan lapar yang sangat. Nah si prajurit ini laporan lagi kepada raja, wahai raja, ternyata saya lihat keadaan Abdullah sudah lemah, dia sudah kayaknya udah kelaparan banget, itu udah 3 hari raja. Oh kalau gitu, oke, siapkan makanan yang paling enak. Ternyata raja memerintahkan untuk memasak apa? Masaknya babi. Makanan rajanya babi ternyata, ya. Dimasakin babi, dikasih bumbu yang enak sehingga wangi, dimasakin. Ya waduh, udah gitu masakannya dibuat harum, wangi, ya. Terus tempatnya juga dari piring emas, dikasih minumannya ternyata homer itu adalah minuman yang memabukkan, yang haram, ya. Nah kata si raja, berikan ini pada Abdullah, simpan, aku akan lihat apakah dia akan tahan dengan ini. Baik raja. Nah cerita si penjaga tadi, ya, prajurit tadi membuka pintu penjara, wahai Abdullah, ini ada makanan buat kamu, silahkan dimakan. Apa itu? Kata Abdullah sudah lemah, ya. Ini makanan paling enak di dunia, ya. Ini makanan raja, nggak sembarang. Kita aja belum pernah makan kayak gini, sekarang mah kamu dikasih ini spesial buat kamu hari ini. Apa itu? Ini babi panggang plus homer minumannya. Oke, silakan makan, selamat menikmati. Ditinggalkanlah Abdullah. Abdullah cuma melihat aja. Ini babi, makanan haram. Tidak, aku tidak akan menyentuhnya. Maka Abdullah meskipun lapar yang sangat, sudah 3 hari, tercium wangi yang sangat harum masakan tadi. Waduh, langsung tapi dia mengingat, ya Allah, ini adalah ujian bagi aku. Maka Abdullah tidak menyentuhnya, jangan untuk memakannya, memegangnya pun tidak, menciumnya pun tidak, dia dibiarkan aja. 3 hari kemudian, kata si raja tadi mengatakan, wahai prajurit, coba lihat Abdullah masih hidup atau enggak, makanannya udah habis atau enggak. Baik raja. Dilihat lagi lah oleh penjaga tadi kepada penjara Abdullah. Ternyata Abdullah masih ada, masih hidup, ya, dengan sisa tenaga yang masih ada. Tapi pas dilihat makanannya, ternyata masih utuh. Babi tadi udah 3 hari ternyata, ya. Ternyata makanannya sudah berjamur. Saking lamanya 3 hari. Laporan balik lagi benar. Wahai raja, ternyata Abdullah tidak memakan makanan itu. Dan itu sampai berjamur seperti itu. Gimana nih raja? Kalau begitu, keluarkan Abdullah dari penjara. Akhirnya Abdullah dikeluarkan dari penjara, ya. Dihadapkanlah pada raja. Si raja berkata, wahai Abdullah, kenapa kamu tidak makan makanan yang sudah aku berikan? Kata Abdullah, wahai raja, sesungguhnya dalam agama Islam kami boleh makan yang haram kalau keadaan darurat dan untuk sekedar
menghindarkan dari kematian. Tapi demi Allah, aku tidak mau menyentuh makanan itu karena aku yakin kamu akan menghina agamaku. Aku yakin ketika aku mencoba untuk memakan itu, kamu akan mengumumkan kepada seluruh kaum muslimin bahwa Abdullah telah memakan makanan yang haram. Aku tidak mau. Makananku di surga Allah janjikan lebih baik. Waduh ya, saking kokohnya iman Abdullah sehingga si raja geleng-geleng kepala. Luar biasa nih orang, keimanannya begitu kuat sampai tidak mempan dengan beberapa tawaran raja tadi. Akhirnya si raja tadi karena saking jengkelnya dia lakukan, "Abdullah, hari ini terpaksa aku akan membunuh kamu," kata si raja. "Silahkan, kan saya tidak takut dengan kematian. Tapi aku akan siksa kamu dengan siksaan yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun." "Silahkan," kata Abdullah. "Hidup dan matiku hanya untuk Allah." Maka si raja tadi memerintahkan, "Prajurit, siap! Siapkan tempat penggorengan." Tahu nggak tempat penggorengan? Katel ya. Wajan. Yang suka biasa masak nih ibu kalian di rumah ya. Wajan kan gede. Tapi ini bukan wajan biasa. Wajannya wajan super besar. Waduh, gede sekali. Kata si raja, "Siapkan wajan." Nggak tahu tuh mau masak apa ya. Tapi saking besarnya tuh wajan katel itu bisa masuk 10 orang. Oh, coba bayangin ya, 10 orang bisa masuk ke wajan itu. Luar biasa ya, gede sekali. Kata si raja, "Panaskan minyaknya." Itu ternyata wajan itu dipanaskan dalam api yang sangat besar. Kata si raja, "Wahai Abdullah, sebelum engkau mati, maka aku akan membunuh para sahabatmu dulu." Ya, akhirnya para sahabat Abdullah yang tadi ditawan bareng-bareng satu persatu ternyata dimasukin ke dalam minyak yang sangat panas tadi. Ya Allah, bisa kita bayangkan ya, saking panasnya minyak tadi ketika para sahabat Abdullah dimasukkan ke dalam minyak tadi, tidak berapa lama kemudian dagingnya semua hancur. Ya, baju-baju perangnya itu hancur semua. Yang tersisa tinggal tulang-tulangnya saja. Tulang-tulang yang terlihat. Ya. Kata Abdullah, "Wahai sahabatku, ingatlah, bersabarlah kalian, karena sesungguhnya kita sudah ditunggu oleh Allah di surga." Ya, subhanallah. Satu persatu sahabat Abdullah dimasukkan ke dalam wajan yang sangat panas tadi. Ya. Akhirnya terakhir Abdullah. Maka Abdullah akhirnya ketika mau dimasukkan ke dalam wajan tadi, dia mengeluarkan air mata dan terlihat sangat lemah. Si raja langsung punya pikiran, wah, kayaknya Abdullah takut nih. Kayaknya dia ingin berubah pikiran. "Wahai Abdullah, gimana? Aku melihat kamu menangis, jadi pindah agama?" Kata Abdullah, "Wahai raja, andai kata aku punya 1000 nyawa dan engkau masukkan nyawaku itu satu persatu ke dalam minyak tadi, niscaya aku tidak akan meninggalkan agama ini." Luar biasa, subhanallah ya, keimanan para sahabat Abdullah ini. Dan akhirnya Abdullah meninggal syahid, dimasukkan ke dalam wajan yang panas tadi. Tapi anak-anak sekalian, apa yang terjadi? Ternyata tubuh Abdullah mengeluarkan bau yang sangat harum, wangi, ya, menandakan jiwanya sudah diberikan wangian dari surganya Allah.
Nah, anak-anak sekalian, tausiah kali ini adalah pesan kepada kita bahwa kita selaku umat Islam, selaku orang mukmin yang beriman, harus mempertahankan apa yang sudah menjadi keyakinan kita, ya. Kita yakin paling benar bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling benar. Jadi jangan biarkan keimanan kita itu menjadi luntur karena hal-hal yang kecil, ya, hal-hal yang remeh. Terima kasih, mungkin tausiah yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.